Halo Sob, hari ini kita akan ngomongin soal salah satu merek mobil, yaitu Mercedes-Benz. Sejarah Mercedes juga merupakan sejarah dari mobil itu sendiri. Perusahaan yang didirikan oleh dua pionir asal Jerman, yaitu Gottlieb Daimler dan Karl Benz ini, berkumpul untuk membentuk sebuah merek yang sekarang membuat beberapa mobil paling canggih dan diinginkan di dunia. Mereka berdua lah yang sama-sama memiliki mimpi untuk menghilangkan transportasi bertenaga kuda. Nah Sob, berikut ini fakta-fakta sejarah kisah merek hebat Mercedes yang menarik untuk disimak. Fakta pertama, banyak inovator otomotif dapat mengklaim peran yang mereka mainkan dalam membentuk mobil modern, tapi tidak ada yang bisa menandingi kontribusi Karl Benz, sosok yang telah menemukan mobil. Benz mematenkan motor wagonnya pada Januari 1886. Gottlieb Daimler, mekanik yang berasal dari Cannstatt, membuat mesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar bensin pada tahun 1883. Untuk mendemonstrasikan mesinnya, Daimler memasangkan pada motor primitif yang kemudian melakukan perjalanan signifikan pada 10 November 1885, yaitu ketika Paul, putra dari Daimler, menungganginya. Prototipe mobil pertama Daimler adalah kendaraan roda 4 yang dibuat dari adaptasi kereta kuda pada tahun 1886. Tidak ada kendaraan Daimler yang dipasarkan hingga tahun 1892. Tetapi Benz bekerja keras untuk membuat versi bahan bakar bensin motor wagon yang dikemudikannya dijual untuk umum. Ia mengirimkan yang pertama ke Emile Roger dari Paris pada tahun 1888. Fakta kedua, mobil Benz memiliki beberapa fitur yang umum untuk setiap mobil saat ini, termasuk akselerator, busi, kopling, dan radiator untuk pendingin udara. Menurut informasi, Daimler dan Benz melakukan penelitian dan menemukan mobil secara terpisah. Daimler dan chief engineer-nya Wilhelm Maybach bersama menemukan mesin 4 tak. Keduanya bekerja sama di Cannstatt, sementara Benz memiliki tokonya di Mannheim, dekat Heidelberg. Sama-sama di Jerman Selatan, tapi belum pernah bertemu Sob. Benarkah? Bagaimana info yang kalian dapat? Coba komen di bawah. Fakta ketiga, kemunculan nama Mercedes-Benz diawali pada tahun 1900-an. Nama ini berasal dari seorang pengusaha asal Austria sebagai pecinta otomotif, sekaligus pembeli mobil pertama Daimler Motor Gesellschaft atau DMG, yaitu Emil Jelinek, yang menggunakan nama anaknya untuk menamai mobil tersebut. Namanya memiliki karakteristik publisitas tertentu, meliputi nama yang eksotis dan menarik oleh Emil Jelinek pada nama brand Mercedes tahun 1900. Bagi Emil, nama menjadi hal yang penting untuk branding sebuah bisnis. Ia meminta Wilhelm Maybach untuk membuat mobil yang aman untuk dikendarai. Selain memesan mobil, Emil ingin bekerja sama dengan DMG atau Daimler Motoren Gesellschaft untuk mendistribusikan mobil tersebut dengan menggunakan nama anaknya. Mercedes dalam bahasa Spanyol atau Merci dalam bahasa Prancis sendiri memiliki arti yang baik, yaitu rasa terima kasih. Nama Mercedes kemudian dipatenkan sebagai merek dagang pada tahun 1902. Pada tahun 1926 atau lebih tepatnya 24 tahun sejak merek dagang dipatenkan, perusahaan DMG milik Daimler dan perusahaan milik Karl Benz bersatu dan mengubah nama perusahaan menjadi Mercedes-Benz. Hingga detik ini, Mercedes-Benz merupakan salah satu perusahaan mobil mewah terkemuka di dunia. Fakta keempat, arti logo bintang 3 titik milik Mercedes-Benz. Rupanya sebelum sampai ke logo yang kita kenal saat ini, logo Mercedes pada tahun 1902 hanyalah berupa emblem bertuliskan Mercedes dengan semuanya huruf kapital di dalam bentuk oval. Selanjutnya pada tahun 1909 mengalami 2 kali pergantian logo. Pertama bintang emas 3 sudut, berikutnya berganti menjadi logo dengan tulisan Benz yang dikelilingi dengan daun laurel. 7 tahun kemudian, yaitu pada 1916, logo berganti lagi dengan memunculkan kembali bintang 3 titik yang kali ini berwarna putih dengan lingkaran pada bagian luarnya, serta terdapat 4 bintang kecil di luar lingkaran dan tidak ketinggalan tulisan Mercedes. Pada tahun 1926 atau 10 tahun setelahnya, lagi-lagi Mercedes mengganti logo untuk menyesuaikan dengan bergabungnya Daimler dan Karl Benz.
Kali ini masih dengan bintang 3 titik di dalam lingkaran, tulisan Mercedes disertai Benz, serta gambar daun laurel. Namun logo kali ini didominasi warna biru. Baru pada sejak tahun 1933 lah, akhirnya logo yang kita kenal saat ini muncul. Bintang 3 titik yang dikelilingi lingkaran memiliki makna tersendiri, yaitu dominasi Mercedes-Benz pada sektor tanah atau darat, laut, serta udara dengan produk-produk ciptaannya. Fakta kelima. Setelah kedua perusahaan milik Daimler dan Karl bergabung menjadi Daimler-Benz AG pada tahun 1926 dan beroperasi di bawah brand Mercedes-Benz, Mannheim kemudian berfokus pada produksi truk dan bis. Sementara itu, produksi mobil berpusat di pabrik Unterturkheim dan Sindelfingen di Stuttgart. Dan tahukah kamu sob, selama Perang Dunia Pertama, perusahaan Daimler, Mercedes, dan Benz membuat kendaraan militer untuk tentara Jerman. Dilansir dari intersport.id, Mercedes sempat ditarik dari lomba sejak akhir 1930-an, menyusul insiden Le Mans di mana mobil Mercedes menewaskan sekitar 80 orang saat terjadi tabrakan. Ada yang sudah pernah tahu soal ini sebelumnya? Coba komen di bawah. Secara tradisional, Mercedes-Benz lebih suka memperluas operasinya secara bertahap. Dalam satu upaya untuk memperluas kegiatannya, ia membeli Auto Union atau Audi pada tahun 1958, tetapi menjualnya ke Volkswagen pada tahun 1965. Untuk pindah ke pasar mobil kecil, ia mendukung usaha Smart City Car pada tahun 1994 dan meluncurkan mobil A-Class sendiri pada tahun 1997 sebagai alternatif kelas atas Volkswagen Golf. Dalam langkah yang lebih berani, Mercedes-Benz membeli Chrysler Corporation pada tahun 1998. Setelah berjuang selama 8 tahun untuk buat bisnis yang layak dari raksasa multinasional yang dihasilkan, ia menjual divisi Chrysler atau Dodge dan Jeep. Perusahaan kembali bebas fokus pada mobil Mercedes-Benz. Akhirnya, kita jadi tidak hanya tahu kalau Mercedes merupakan perusahaan mobil mewah terkenal di dunia, tapi juga tahu sejarahnya. Bagaimana sob? Menarik bukan kisah seperti ini? Kalau kamu menyukai dongeng atau untold story otomotif seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya sob. Jangan lupa bahagia.